Kalau kita bicara untuk menjadi mata pencaharian utama, ini bisa menjadi mata pencaharian utama. Apalagi yang ini hulu hilir dia pegang. Ternak dewe, dibeleh dewe, jajal sate dewe, buka akekah dewe. Wah, di sini yang paling besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan BP Nursinong, channelnya peternakan. Semoga sehat semuanya teman-teman, dimudahkan segala urusannya. Dan hari ini kita berada di kandang Mr. Wedus Farm yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Kita akan belajar banyak dengan masternya perdombaan, dan ini tentunya ilmu-ilmu baru yang akan kita cari dari beliaunya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video-video ini agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Mari kita simak bersama. Kita lanjut materi berikutnya, Pak. Materi kedua, Pak. Ya, mata kuliah hari ini. Kita coba berbicara soal breeding secara sepintas. Breeding itu menurut saya bisa saya kategorikan menjadi tiga kelas. Ada yang pertama superbred, standar bred, breeding ini bisa saya pisahkan menjadi tiga bagian. Jadi rekan-rekan mungkin mau masuk yang mana? Kalau masuk salah satu kelas, usahakan tekuni salah satu kelas. Di sini pemisahannya jelas banget. Mulai dari yang bawah kita bahas dulu, Pak Bambang. Ya. Tradisional breeding. Ciri-cirinya dia bibitnya ya boleh dibilang domba sembarang wis masuk. Kemudian ciri yang kedua, kandangnya sederhana, pakannya ala kadarnya di sekitar, umumnya hanya satu macam pakan utama. Ini nanti bedanya dengan yang lain. Perbedaan mulai di satu, bibit ternak ini berbeda. Kemudian yang kedua adalah kandang. Yang ketiga pakan. 4, perawatan. Yang kelima, pasar. Nah, ini kita bedakan menjadi 5. Kalau yang tradisional breeding, bibit ini dia ala kadarnya. Yang penting ono wedok, ono lanang. Ya. Dan dia melakukan pejantan itu satu aja dipakai. Ukurannya mate, baru ganti pejantan. Artinya apa terjadi di sini? Inbreeding, nanti kita bahas. Ya. Jadi dari sisi bibit ini ala kadarnya. Kemudian dari sisi kandang dia sederhana. Kadang nemplek di tembok. Ukurannya relatif kecil, biasanya untuk 10 sampai 20 ekor atau 5 sampai 20 ekor. Kemudian dari sisi pakan dia ala kadarnya, ngarit. Kemudian setelah ngarit, pakan yang seadanya saat itu diberikan. Hanya pakan utama. Dari sisi pakan, dia hanya menggunakan pakan utama.
Kemudian perawatan ala kadarnya, kasih pakan, kasih minum, tinggal mulai. Hanya kasih makan, kasih minum, pulang. Perawatan lain nggak ada. Umumnya seperti itu. Nah, ini adalah tradisi breeding. Kemudian pasar, nah ini menjawab sekali. Kalau tradisional breeding, umumnya pasarnya, yang pertama adalah pasar kurban, setahun sepisan. Makanya istilahnya di sini sering disebut bahasa Jawa tuh rojokoyo. Dipanen ben tahun, bentuk tabungan. Kemudian pasar yang kedua untuk tradisi breeding ini adalah emergensi. Pasar emergensi, contohnya anak mau sekolah, mau daftaran sekolah, dolno wedhus, jualkan kambing dulu. Anak mau mondok, sama. Ini mau kita tanam bulan depan, jualkan. Itulah pasar emergensi daripada traditional breeding. Khas banget dia. Dia sudah nggak berpikir kualitas. Yang penting ternak itu hidup. Ini berjalan bertahun-tahun. Berputar terus itu, kadang turun ke anaknya, turun lagi ke anaknya, turun lagi ke anaknya. Kemudian yang kedua, bicara standar breeding. Kita lihat perbedaannya. Bibitan, dia terseleksi. Terseleksi itu maksudnya yang digunakan bibit betina standar breeding. Standar breeding itu bobot 30 sudah kawin. Oh, yang jenis ini. Atau yang main garutan ben anaknya banyak. Ini standar breeding. Bibitnya terseleksi. Kemudian kandangnya lebih sehat. Dia sudah berpikir bagaimana ventilasi udara, bagaimana mencegah amonia, oh kandangnya harus tinggi dan sebagainya. Kandang sudah mulai diperhatikan. Pakan, umumnya sudah menggunakan dua jenis pakan. Pakan utama dan pakan penguat. Standar breeding. Dia sudah menggunakan. Kalau hasilnya ternak, yang penting ternak itu sehat, kawin, beranak, besar, jual. Untuk pakan cenderung sudah dua jenis yang digunakan. Pakan utama mungkin hijauan, pakan penguat dia gunakan sentrat. Umumnya di standar breeding sudah seperti itu. Dan partainya umumnya mulai kecil sampai besar. Ada yang sampai ribuan. Kesehatan, perlakuan kesehatan sudah ada di sini. Perawatan ternak. Kemudian untuk perawatannya, yaitu dia, bahkan kalau yang besar dia punya sampai dokter hewan. Yang penting populasi banyak. Kemudian pasarnya, untuk standar breeding, ada pasar harian umumnya. Tiap hari bisa mengeluarkan. Contohnya untuk akikah. Terus untuk jagal jual daging. Ini pasar di sini. Kemudian pasar tahunan. Jadi semua pasar dia masuk. Standar breeding ini. Semua pasar dia masuki. Apakah pasar harian? Apakah pasar kegiatan-kegiatan seperti spiritual? Orang hajatan. Nah, ini umumnya yang standar breeding. Dia rangkum semua pasar itu. Sampai dengan kurban. Perbedaannya pasar di situ. Kalau yang tadi emergensi dan tahunan kurban, kalau ini seluruh pasar biar rekrut. Nah, sekarang super breeding ini beda lagi. Super breeding itu bibit itu terseleksi. Betul-betul dia nyari betina yang 40 up. Darah 40 up. Pejantan yang posturnya juga bukan besarnya, tetapi postur yang diharapkan postur bagus. Ya syukur-syukur bisa besar. Kalau betina ini
di sini menjadi hal yang utama dalam proses superbred. Makanya sering disebut superbred ini adalah pemuliaan genetik. Pemuliaan genetik. Pemuliaan genetik tidak harus dari full blood. Dari mana saja. Yang penting anak ini lahir besar, pertumbuhan bagus, pembesaran oke. Itu adalah di superbred. Jadi dari bibit terseleksi, sangat terseleksi. Kemudian kandang, kalau superbred, ini betul-betul unsur sehat menjadi utama. Bukan mewah. Unsur sehat kandang menjadi hal prioritas. Kalau kita jelaskan kandang sehat, dulu sudah YouTube yang lalu lah, matahari harus masuk, kemudian amoniak bagaimana bisa kena angin, nggak nyampe tembus lantai, dan tetek bengek. Kemudian pakan, ini betul-betul pakan ini sangat-sangat terukur. Ukurannya dia bukan rupiah. Ukurannya adalah kualitas pakan. Mau berapapun dia ambil, selama hasil pertumbuhan dihadapkan dengan kos pakan ini masih bisa di atasnya terus. Dia di sini umumnya sudah bukan rupiah lagi ukurannya. Berapapun nggak ada masalah. Selama antara pertumbuhan dengan kos masih jauh, profit masih tinggi. Kemudian yang dihasilkan tentunya terkait ini adalah ternak-ternak jumbo bakal bibitan. Nah, perawatannya ada perawatan rutin dan ada perlakuan khusus. Nanti kita akan ketemu materi ini. Perlakuan khusus di perawatan ini. Ada rutin, ada khusus. Kemudian pasarnya, dia bibitan. Bibitan unggul. Nah, inilah untuk super breeding. Jadi, saya rangkum tradisi breeding itu umumnya sederhana di perkampungan. Dia mengharapkan pasar, perawatannya pun sangat sederhana, pakannya pun sederhana, pakan tunggal, kemudian marketnya itu market tahunan dan market emergency, kebutuhan keluarga mendadak maksudnya. Kalau standar breeding ini yang penting banyak anaknya, dia yang dikejar itu populasi, dia kejar karena dia mengejar seluruh pasar dia ambil. Pasar harian, kegiatan tertentu seperti keagamaan dan sebagainya, sampai tahunan dia ambil. Kalau superbred umumnya hanya mengambil pasar bibitan. Nah, demikianlah untuk sementara masalah breeding. Ini tanya dulu kalau dilihat kan masing-masing punya plus minus sendiri-sendiri. Betul. Kalau dipilah-pilah ini, yang paling menguntungkan secara ekonomis yang mana, Pak? Kalau kita bicara untuk menjadi mata pencaharian utama, ya, kalau ini umumnya sampingan, usaha samping. Kita ambil di 2 season ini. Ini bisa menjadi mata pencaharian utama. Bisa menjadi mata pencaharian utama. Apalagi yang ini hulu hilir dia pegang. Ternak dewe, dibeleh dewe, jodol sate dewe, buka akekah dewe. Wah, di sini yang paling besar. Cuman modalnya memang ini tidak kecil karena semua pos ini dia harus keluar biaya. Buka sate paling nggak harus punya rombong, harus ada stand. Nah itu. Ini hulu hilir sangat-sangat memungkinkan. Kalau yang ini modalnya di bawah ini bisa untuk mata pencarian utama. Karena harga bibit
itu jauh lebih tinggi daripada harga domba-domba daging. Kalau ini Pak, ada peternak yang klasifikasi peternak, ada pemula, menengah, yang sudah mahir katakanlah seperti itu. Ini kalau boleh disimpulkan, yang pemula itu harus tradisional breeding dulu atau bagaimana Pak? Pemula, menengah, apakah semua segmen jangan bisa? ambil dari sini, nggak akan pernah bisa maju. Jadi meskipun pemula langsung mainnya di sini dengan di sini ya. Ya. Oke, siap. Mainnya di dua ini, yang murah biayanya di sini, lebih murah. Kenapa? Betina mungkin cukup 3-4 ekor. Ya. Yang penting dia mencetak super. Oke. Syukur-syukur dia bisa mencetak sang juara baru. Coba kita lihat sekarang Pak Bambang. Siapa sih yang nggak bisa mencetak juara? Saya kan dulu pernah bilang, sopo sing pesen juara tak gawe no. Karena seperti membalik tangan, mudah. Mudah. Siapapun bisa. Tidak harus pemain lama. Pemain baru bisa, sudah pada bisa semua. Nah kita lihat kontes-kontes, berapa persen yang keluar dari kandang saya? Banyak banget. Jadi super breeding itu bukan dalam artian standar usaha yang lebih banyak modal, lebih banyak pengetahuan ya. Enggak Pak, karena dia dari jumlah yang kecil sudah bisa. Ya, cuma kategori breedingnya super lah ya. Kalau ini harus besar. Oke. Standar breeding ini, karena dia pasarnya harus ada pasar harian. Ya. Kalau standar breeding, apapun jenis ternaknya, tidak ada masalah. Yang penting anaknya akeh. Anaknya banyak, kasih pakan hijauan, kasih sentrat. Yang penting beranak banyak, hitungan kosnya masuk itu ya Pak ya. Oke, siap. Kalau tradisional breeding lebih baik sudah ditinggalkan apa ya? Lebih baik tradisional breeding ini para milenial yang saat ini banyak, jangan masuk ke sini. Nanti jalan di tempat. Kalau di sini kita bisa belajar banyak. Belajar itu bukan hanya dari teman-teman atau apa, belajar dari kandang sendiri. Saya selama ini belajar dari kandang sendiri, kemudian saya padukan, saya minta informasi dari rekan-rekan buahnya, bahkan lintas sektoral, sampai mohon maaf, Bu Bidan pun tak mintain pendapat. Ternyata saya gatuk-gatuk kan gatuk. Peternak unggas, saya mintain masukan. Apa hubungannya dengan ini? Ada. Jadi ada semua. Makanya belajar kita jangan terpaku dari satu sumber. Belajarlah dari banyak sumber, tapi jangan terombang-ambing. Gunakan akal sehat. Ingat, gunakan akal sehat dan logika. Masuk akal. Saya selalu berpikir dari situ. Berawal dari akal sehat. Oh, yang ini begini. Oh, lek menungso begini. Loh, ada kecocokan. Ah, ya boleh dibilang ilmu cocokologi itulah. Tapi banyak mengena. Kemudian kita praktek di ternak kita. Apa iya sih? Tak coba, aku nggak pernah yakin. Orang bilang pakan ini begini, pakan ini. Saya nggak pernah percaya. Nggak pernah saya percaya. Saya harus coba. Benar nggak pakan ini bagus? Saya uji coba. Bagaimana pertumbuhannya, bagaimana palatabilitas, dan seterusnya. Nah, jadi inilah Pak Bambang ya. Super bred ini umumnya adalah pemuliaan genetik sebetulnya. Jadi saya ngawinkan itu ternak lokal semua kan awalnya. Lokal. Kawin karo iki dadi iki, kawin iki. Kalau orang bilang cross section, walau alam, aku nggak tahu. Aku nggak pernah cek DNA. Kalau boleh jujur, ini semua adalah ternak crossing. Ternak crossing. Mau bulu malik, mau bulu keriting, mau ekor koyok gajah, nggak peduli saya. Yang penting bongsor. Inilah saya main di sini. Karena modal cilik, modalnya wong Petran Pak, sepet Petran, tak masuk no bank. Alhamdulillah, setidaknya saya nggak ngitung weduse yang bisa ikut kerja saya 4 orang Pak. Nah, gitu. Oke, ini Pak Bambang. Siap. Masalah breeding baru sepintas kita kupas. Kalau kita bedakan, menurut saya lagi ya. Ini menurut saya. Kalau menurut rekan-rekan, oh ada lagi Pak, oh enggak begitu Pak, monggo.
Karena beternak itu banyak pilihan. Ini hanya yang saya alami, saya kategorikan seperti ini, dengan perbedaan dari sisi ini kita bedakan seperti ini. Oke. Demikian. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Sesi ini kita break dulu, Pak. Ngopi-ngopi dulu. Oke, lanjut sesi berikutnya.